Administrasi Kepala Sekolah tahap 2 tahun 2024. Jadi di sini Bapak Ibu, izinkan saya meminta waktu Bapak Ibu untuk memaparkan siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran di UPTD SD Negeri 122-337 Kota Pematang Siantar. Sebelum saya memaparkan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa kabarnya Bapak Ibu? Baik. Masih semangat? Sudah makan siang? Oke, lanjut Pak. Oke, Bapak Ibu, di mana kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja di satuan pendidikan UPTD SD Negeri 122-337 Kota Pematang Siantar. Oke, lanjut Pak. Nah, di mana kita ketahui Bapak Ibu, refleksi ini memiliki banyak arti. Tetapi saya ambil kesimpulannya bahwa refleksi adalah proses untuk merenung kembali tentang apa yang sudah dilakukan dengan tujuan peningkatan profesional. Jadi ada peningkatan ya Bapak Ibu ya. Refleksi ini berguna untuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini, yang tujuannya adalah peningkatan profesional yang berdampak kepada unit satuan pendidikan dan kepada peserta didik. Oke, lanjut. Nah, di mana Bapak Ibu langkah-langkah dalam memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut? Pertama, saya akan menciptakan suasana yang kondusif seperti di dalam ruangan ini agar peserta merasa nyaman untuk mengutarakan pendapat dan pengalamannya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi Bapak Ibu guru melalui diskusi secara terbuka dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan realistis sesuai dengan kesulitan yang dialami Bapak Ibu guru. Kemudian yang keempat, memberi umpan balik yang konstruksi disertai dengan ujian. Tetap ada ujian ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, kita ketahui di sini ada manfaat refleksi, di mana kita mengenali diri secara utuh. Kemudian mengenali dan kelemahan diri sendiri. Ketiga, mampu mengatasi kelemahan yang dihadapi. Kemudian keempat, mampu menggunakan kekuatan dengan mencari strategi untuk mengatasi kelemahan sehingga memberikan pembelajaran bermakna pada peserta didik. Inilah manfaat refleksi Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut Pak. Nah, dari penjelasan saya ini Bapak Ibu, saya akan mengajak berdiskusi sekaligus refleksi sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengeluarkan pendapat, kemudian bisa nanti kita cari solusinya dari masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi di UPTD SD Negeri 122-337 Kota Pematang Siantar. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, untuk memberikan saran, untuk memberikan menceritakan apa-apa saja yang Bapak Ibu alami baik di dalam kelas maupun di luar kelas ketika Bapak Ibu menghadapi peserta didik. Oke, silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bu Amina? Iya, Cikgu. Baik, Cikgu, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, sedikit saya hanya ingin belajar saja. Mungkin Bapak Ibu baru tahun ini saya sebagai guru kelas rendah, karena biasanya saya dengan kelas tinggi. Jadi selama beberapa bulan saya jadi guru kelas rendah, ada beberapa kendala yang saya hadapi. Di antaranya saya masih bingung gitu. Karena kalau anak kelas rendah ini kan masih membawa sifat mereka dari mereka ya, dari anak-anak gitu. Mereka masih suka sering mengadu gitu. Kemudian ada satu orang siswa saya yang mungkin dianya kurang mendapat perhatian di rumahnya atau keluarganya gitu. Jadi dianya kalau ke sekolah itu selalu seperti
kayak cari perhatian sama gurunya, sama kasih bersama. Nah, tapi terkadang cari perhatiannya itu suka mengganggu temannya, merugikan teman yang lain sehingga membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif. Mungkin di antara bapak ibu guru ada yang pernah mengalaminya, boleh sharing pengalamannya supaya saya bisa lebih baik lagi menghadapi peserta didik saya tersebut. Mungkin itu aja itu. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Aminah yuk. Ada yang bisa membantu? Kira-kira Bapak Ibu bebas siapa aja kan mengeluarkan pendapat di sini. Namanya kita diskusi. Ada? Gimana dengan Bu Edi yang sudah lebih lama? Ya lebih lama dibandingkan Bu Aminah ya. Ayo Pak, kasih apanya Pak? Mic-nya untuk Bu Edi. Baik, terima kasih Ibu dari kesempatan untuk mengenai sama Bu Aminah. Kalau menurut saya, karena saya belum pernah menghadapi anak kelas rendah, karena saya belum pernah di kelas rendah. Dari awal saya harus kelas tinggi. Jadi mungkin karena kelas tinggi saya lebih tegas, itu aja. Tapi karena di kelas rendah, kalau sifat manjanya kita mengikuti dari sifat manja anak tersebut, dia tidak ada perubahan. Jadi sebaiknya sifat manja dia kita harus ambil alih bagaimana mengubah sifat dia yang suka mengadu. Nah, jadi bagaimana cara kita atau memberikan seperti ya kita kasih arahan yang pertama. Yang kedua ya kita mana yang membuat dia sering menangis itu apa yang membuat dia kita dekat bagaimana supaya kita sering menangis. Nah jadi kalau pendapat saya seperti itu karena saya pun kurang berpengalaman di kelas rendah jujur. Terima kasih Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Edi yuk. Gimana dengan Pak Jo? Ayo Pak Jo, berbagi pengalaman dengan teman-teman, boleh Pak Jo. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Menurut saya kalau memang anak kelas 2 itu dikasih kesempatan kepada anak yang lain berkawan supaya dia mestinya ikut mengambil bagian daripada yang mau diapakan itu. Misalnya kawannya ini diarahkan kepada teman yang banyak juga apanya aktivitasnya dia sendiri. Baru setelah itu kita arahkan supaya anak itu jangan terus kita kasih nasihat supaya jangan mengganggu kawan yang lain. Biarkan orang itu berdua. Itulah menurut saya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jo. Ada yang mau menambahi? Oke, atau ada yang mau berbagi pengalaman? Pak Farhan? Berbagi pengalaman Pak Farhan tentang refleksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman. Di sini sebenarnya saya mau bukan berbagi pengalaman, namun ingin bertanya. Atau ada yang sudah pernah mengalami seperti saya, sebagai yang punya solusinya. Kebetulan di kelas 5 itu ada anak yang kalau dibilang autis, bisa dibilang autis, tapi kalau dibilang autis juga karena dia punya sempurna, anggota tubuh yang sempurna dan wajah yang sempurna, tidak seperti burung seribu. Nah yang kedua juga ada anak yang memang bawaannya di kelas itu tidur aja. Sementara kita tahu di koridor mereka ini jangankan untuk menegurnya, tapi nanti kita yang bicara kan gitu. Karena banyak pengalaman di luar kota kita tegur, kita yang bicara. Nah di sini saya mau minta solusi sama para senior. Bagaimana menanggapi dengan suasana atau dengan keadaan koridor mereka sekarang dengan siswa yang seperti ini? Sementara kita apapun materi yang kita sampaikan, apapun strategi pembelajaran yang kita lakukan tetap membangun. Mungkin ada tanggapan atau masukan
dari Bapak Senior. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Han. Baik, siapa yang bisa membantu? Nggak pun senior, junior juga bisa. Ayo, Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa yang baru sampaikan Pak Mat tadi, itu ada benarnya. Karena kelas yang dipanggil sama Pak Hari ini pernah sama saya juga di sini sebenarnya bukan mau memberikan pencerahan atau gimana, tetapi saya sependapat dengan Pak Bahar. Menghadapi anak seperti itu agak kesulitan. Kita sebagai seorang guru tentunya kita bingung materi apa yang cocok untuk anak tersebut. Sedangkan kita tahu model anak itu seperti itu. Dibilang autis, tidak autis, tapi hampir mirip seperti autis. Dan jadi kita sebagai seorang keluarga kebingungan. Jadi kalau menurut pendapat saya, anak tersebut ya ditempatkan di tempat semestinya, misalnya di sekolah SLB atau di tempat-tempat yang setara dengan dia, bukan di tempat yang memang betul di sekolah umum, bukan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sebagai seorang guru juga, ya kita harus di sekolah kita harus memiliki namanya guru BK. Saya pikir, ya guru BK itu tujuannya untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Ya, jadi guru BK bisa lebih mengenal sifat dan karakteristik anak itu. Ya, apa kemauan dia, seperti yang saya semalam ujian. Ya, sebagai seorang guru juga harus menyadari apa kebutuhan, latar belakang, minat dan bakat dari siswa itu tersendiri. Jadi sebenarnya kita harus paham. Akan tetapi karena siswa itu tersebut tidak tahu apa maunya, kita pun sebenarnya jadi kebingungan. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya di satuan pendidikan itu harus ada guru BK, termasuk SD. Ya, itu menurut saya. Jadi anak tersebut bisa diajak berkomunikasi apa keinginannya. Menurut saya demikian. Oke, tepuk tangan untuk Pak Andi. Iya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama, kalau untuk tingkat SD sejauh ini tidak ada guru BK. Guru BK itu sama dengan wali kelas untuk tingkat SD. Jadi wali kelaslah berperan sebagai guru BK. Berbeda di tingkat SMP, di tingkat SMA, dan kemudian berbeda untuk SD yang sekolah swasta. Mereka mungkin memiliki guru BK. Kenapa? Anggarannya ada. Tetapi kalau untuk tingkat SD ini, sejauh saya menjadi kepala sekolah, belum ada. Itu diambil alih dengan wali kelas. Makanya kenapa kurikulum merdeka, sebelum kita melaksanakan kurikulum merdeka, kita melaksanakan asesmen awal. Di mana asesmen awal itu, disitulah kita mengetahui latar belakang peserta didik kita ini. Nah, makanya kita sebagai wali kelas juga mau tidak mau harus mengetahui latar belakang anak ini, baik di rumah dia tinggal sama siapa, orang tuanya bekerja di mana, kemudian keseharian dia ketika pulang sekolah apa yang dia lakukan. Nah, kemudian di lingkungannya itu dia bagaimana. Nah, kemudian satu lagi kayak anaknya kalau di kelas itu mungkin tidur. Nah, itu harus kita cari tahu latar belakangnya. Tidurnya itu gara-gara apa? Mungkin dia pulang sekolah bekerja, mungkin ya Bapak Ibu ya, bekerja sampai dia begadang. Nah, ketika dia pergi sekolah, disitulah dia tidur. Nah, jadi memang kita ini wali kelas ini harus seperti guru BK. Kita harus tahu latar belakangnya. Setelah kita tahu latar belakangnya, maka kita akan muncul strategi, solusi apa
diskusi di sini kembali, refleksi kembali. Mungkin bukan kesalahan itu ada pada anak, tapi mungkin kepada kita, ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, saya akan membagikan Bapak Ibu di sini. Saya akan membagikan umpan balik dari apa yang sudah saya presentasikan. Nah, yang berjudul refleksi diri. Nah, di sini ada nanti perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti observasi saya hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu sedih, pilihlah sedih. Kalau Bapak Ibu marah, pilihlah marah. Jika Bapak Ibu bahagia, pilihlah bahagia. Di sini ada ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada nanti situasi yang saya hadapi. Nah, mana tahu tadi Bapak Ibu malu-malu untuk mengungkapkan apa yang dirasakan ketika di dalam kelas. Di sini bisa Bapak Ibu tuliskan. Kemudian nanti makna pelajaran yang saya dapatkan. Nah, apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika kita melaksanakan diskusi hari ini, refleksi hari ini, Bapak tuliskan di sini. Kemudian nanti aksi, langkah yang akan saya lakukan. Nah, ketika kita berdiskusi, kita refleksi, kemudian nanti langkah apa yang akan Bapak Ibu laksanakan setelah kegiatan ini. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu nanti mengisinya dengan jujur, ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Silakan ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan li'afi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para
bersih dan mulia. Ya Allah yang Maha Pemurah, jadikanlah kegiatan pada siang hari ini menjadi peningkatan mutu terkhusus kepada kami tenaga pendidik PPD SD Negeri 122 337 Kota Pematang Siantar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karena hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siang hari makan nasi. Makan nasi bersama cikgu. Hari ini kita melakukan refleksi, semoga pendidikan kita semakin bermutu. Ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan kelas 2B UPTD SD Negeri 122 337. Semoga apa yang kita laksanakan tadi bisa Bapak Ibu laksanakan bersama peserta didik. Karena Bapak Ibu, refleksi diri dan diskusi itu sangat penting buat diri kita maupun buat peserta didik. Oke? Apa moto kita Bapak Ibu?